Apa itu psikologi? Saat mendengar kata psikologi, banyak orang langsung berpikir bahwa psikologi hanya untuk orang yang mengalami gangguan jiwa atau stres berat. Ada juga yang mengira psikologi itu ilmu menebak-nebak pikiran orang lain. Padahal anggapan itu kurang tepat. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia secara ilmiah. Artinya, psikologi tidak didasarkan pada tebak-tebakan atau perasaan saja, melainkan berdasarkan penelitian, pengamatan, dan bukti nyata. Dalam psikologi, kita belajar tentang mengapa manusia bisa merasa senang, cemas, marah, atau sedih. Kita juga memahami bagaimana orang berpikir, mengingat sesuatu, mengambil keputusan, bahkan kenapa seseorang bisa jatuh cinta dan sulit melupakan. Asal-usul psikologi. Secara etimologis, kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, yang berarti jiwa atau pikiran, dan logos yang berarti ilmu atau studi. Maka psikologi secara harafiah berarti ilmu tentang jiwa. Namun, dalam perkembangannya, psikologi lebih fokus pada hal-hal yang bisa diamati dan dipelajari, seperti perilaku dan proses berpikir manusia. Awalnya, psikologi adalah bagian dari filsafat. Namun, seiring waktu, psikologi berkembang menjadi ilmu tersendiri yang bersifat ilmiah dan berbasis pada riset dan eksperimen. Psikologi adalah ilmu yang ilmiah. Berbeda dengan mitos atau ilmu spekulatif, psikologi bekerja berdasarkan metode ilmiah. Para psikolog melakukan observasi, eksperimen, studi kasus, dan analisis data untuk memahami bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Sebagai contoh, ketika ingin mengetahui penyebab stres, psikolog tidak hanya mengandalkan dugaan. Mereka melakukan penelitian, mewawancarai orang-orang, mengukur gejala, dan menganalisis pola-pola perilaku tertentu. Hasilnya digunakan untuk memberikan pemahaman yang akurat dan solusi yang realistis. Apa saja yang dipelajari dalam psikologi? Ruang lingkup psikologi sangat luas. Ilmu ini tidak hanya bicara soal gangguan mental, tapi juga mencakup banyak aspek kehidupan manusia, seperti emosi dan motivasi. Mengapa kita merasa takut, marah, atau bahagia? Kepribadian. Mengapa ada orang yang pemalu, cerewet, atau sangat perfeksionis? Perkembangan manusia dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa dan lanjut usia. Cara berpikir, mengingat, dan mengambil keputusan. Hubungan sosial, dan bagaimana pengaruh lingkungan membentuk perilaku. Semua hal tersebut dikaji dengan pendekatan ilmiah untuk memahami manusia secara utuh. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah psikologi. Beberapa tokoh berikut punya peran penting dalam membentuk dasar-dasar ilmu psikologi yang kita kenal sekarang. Wilhelm Wundt dikenal sebagai bapak psikologi modern. Ia mendirikan laboratorium psikologi pertama di dunia pada 1879 di Jerman. Dari sinilah psikologi mulai dipisahkan dari filsafat dan berdiri sebagai ilmu tersendiri. Sigmund Freud adalah tokoh yang memperkenalkan teori psikoanalisis. Ia percaya bahwa banyak perilaku manusia dipengaruhi oleh alam bawah sadar dan pengalaman masa kecil yang tidak disadari. B.F. Skinner adalah tokoh yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati. Ia mengembangkan teori bahwa manusia belajar dari konsekuensi. Jika diberi hadiah, perilaku itu akan cenderung diulang. Jika dihukum, perilaku itu akan dihindari. Jean Piaget adalah ahli perkembangan anak. Ia menyatakan bahwa anak-anak tidak berpikir seperti orang dewasa. Mereka memiliki tahapan perkembangan kognitif yang khas dan berkembang secara bertahap. Mengapa belajar psikologi itu penting? Belajar psikologi tidak hanya untuk menjadi psikolog. Ilmu ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin lebih memahami diri sendiri dan orang lain. Psikologi membantu kita mengenal pola pikir dan perasaan kita, memahami hubungan dengan orang lain, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam hidup. Misalnya, psikologi bisa membantu kita mengatasi overthinking, membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga, memahami anak dengan lebih sabar, atau menangani konflik di tempat kerja. Dengan memahami psikologi, kita tidak hanya belajar tentang orang lain, tapi juga belajar mengenal dan merawat diri sendiri. Psikologi membuat kita lebih sadar, lebih empati, dan lebih manusiawi dalam melihat dunia. Kesimpulan, langkah pertama dalam belajar psikologi
adalah memahami bahwa ini bukan ilmu yang penuh tebakan atau mistis. Psikologi adalah ilmu nyata yang bisa dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah memahami pengertian dan sejarah dasar psikologi, langkah berikutnya adalah mengenal berbagai cabang ilmu psikologi. Dari situ kita akan tahu bahwa psikologi tidak hanya soal klinis atau gangguan mental, tapi juga menyentuh pendidikan, pekerjaan, perkembangan manusia, dan banyak lagi. Siap melangkah ke tahap berikutnya? Kita akan lanjut ke langkah 2, mengenal cabang-cabang psikologi.